Kami bangsa dan masyarakat Indonesia yang bermukim di Jogja mendukung hak angket, menuntut Presiden Joko Widodo untuk mundur, mendorong Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk bersama rakyat dan bersama seluruh elemen bangsa melakukan langkah-langkah penyelamatan kedaulatan negara. Kami rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, melawan dan akan terus melakukan perlawanan. Perintahnya kepada semua santri dan warga Madura di sejabodetabek dan sekitarnya untuk mengawal perhitungan akhir ya di KPU tanggal 19 dan 20 dan bermalam di sekitar KPU. Yang kalau kemenangannya tidak diperjuangkan, tidak ditampakkan, orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang lurus hatinya, diam saja terhadap kebatilan yang merajalela ini, maka kebatilan akan semakin kuat dan akan semakin berkuasa. Auzubillah min dzalik. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Apa kabar saudara sekalian? Kabarnya kita harus selalu baik dan sehat ya. Rakyat Indonesia harus sehat dan baik karena kalau sakit di negeri yang dikelola oleh pejabat-pejabat yang sakit mentalnya, sakit hatinya, sakit apanya ya, nggak sehat lah mereka itu ya. Maka tanda-tanda kehancuran Indonesia akan semakin nampak dan itu mengerikan sekali saudara sekalian. Oke saudara sekalian, pagi tadi saya mendapatkan kiriman japrian dari teman di Yogyakarta, seorang aktivis yang mengabarkan kepada saya bahwa ada sejumlah tokoh di Yogyakarta yang duduk berkumpul sampai menjelang dini hari ya. Menjelang dini hari mereka akhirnya menghasilkan semacam resolusi deklarasi yang mereka beri judul dengan deklarasi Jogja Melawan. Menarik ya. Jadi ini ada beberapa tokoh berkumpul, di antaranya saya minta namanya ya, ada yang hadir Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian ada Profesor Dr. Rahmat Wahab, ini mantan Rektor UIN Yogyakarta ya, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang juga pernah menjadi salah satu presidium dari KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, bersama dengan Jenderal Gatot Nurmantio dan Profesor Din Samsudin. Ya, saya ada di KAMI juga. Kemudian ada juga siapa lagi nih? Roy Suryo ya, KRMT Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo, ada Profesor Dr. Muhammad Hizrin, ada Advokat Aprilia Supalianto SHMH, dan ada Kanjeng Raden Tumenggung Condro Patmonegoro ya, dan tentu saja banyak yang lainnya ya. Saya minta beberapa nama saja supaya bisa memberi informasi kepada kita semua penonton Bang Edi Channel bahwa Yogyakarta memang sudah melakukan perlawanan, bahkan membuat deklarasi yang jelas-jelas dengan menggunakan diksi yang eksplisit, Jogja Melawan. Nah, saya minta minta teksnya. Anda bisa bayangkan teksnya seperti ini dikirim. Aduh, teman kita ini ya. Oke, jadi saya repot, bener-bener repot nih. Sebelum itu, oke, saya coba bacakan beberapa ya. Jogja menuntut memperhatikan perkembangan dinamika politik dan keadaan yang, aduh ampun ya, saya mohon maaf nih nggak bisa bacanya. Aduh, langsung aja ya ke tuntutan. Mendukung langkah hukum yang sedang dipersiapkan dilakukan oleh
paslon 01 dan 3. Iya. Ya, ngeri banget ini, parah ini. Mohon maaf, mohon maaf. Kedua, mendukung langkah politik DPR untuk menjalankan hak angket. Ini dia ya. Lagi-lagi dukungan masyarakat terhadap hak angket yang tadi barusan siang tadi saya sampaikan dalam podcast saya bahwa sosok hak angket di DPR semakin kabur, semakin tidak jelas, dan ada semakin tanda-tanda ini akan gembos di tengah jalan, layu sebelum berkembang ya, tidak jadi diajukan. Saya nggak tahu nih, kalau betul-betul jadi batal diajukan, apakah rakyat akan diam saja atau akan melakukan perlawanan dengan caranya masing-masing. Tapi saya dengar kelompoknya Profesor Din Samsudin, gerakan penegakan kedaulatan rakyat ya, GPKR, itu sedang mempersiapkan aksi besar pada tanggal 19 Maret, saya dengar. Lalu sehari sebelumnya saya dengar juga bahkan ada rapat undangan terbuka untuk rapat konsolidasi itu bersama-sama Front Penyelamat Daulat Rakyat ya, FPDR, Front PDR, itu juga mempersiapkan aksi tanggal 18. Itu bagian dari sebetulnya upaya-upaya mendukung hak angket Dewan ya. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, menuntut KPU RI untuk apa nih? Nggak bisa saya bacanya ya. Dengan nggak bisa. Saya nggak bisa bacanya. Nomor 6, nomor 5, nomor 4. Nomor 4 menuntut Bawaslu untuk batal apa nih? Ya nggak bisa. Mohon maaf saudara sekalian, saya nggak bisa bacanya. Seperti ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jogja menuntut memperhatikan perkembangan dan dinamika politik dan keadaan negara yang semakin mengkhawatirkan terkait dengan rangkaian perilaku Presiden Joko Widodo yang puncaknya adalah semakin brutalnya di dalam dan terkait pelaksanaan pemilu 2024, khususnya pelaksanaan Pilpres yang dapat mengancam kesatuan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kami bangsa dan masyarakat Indonesia yang bermukim di Jogja menyatakan, menuntut dan mengajak: 1. Mendukung langkah hukum yang sedang dipersiapkan dan yang akan dilakukan oleh pasangan calon presiden 01 dan pasangan calon presiden 03. 2. Mendukung langkah politik DPR RI untuk menggunakan hak angket. 3. Menuntut KPU Republik Indonesia untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara jujur terkait dengan penghitungan suara Pilpres. 4. Menuntut Bawaslu Republik Indonesia untuk bertindak tegas memproses semua pengaduan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu, khususnya pelanggaran Pilpres. 5. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk mundur dan meletakkan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. 6. Mengajak seluruh elemen masyarakat dan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal langkah hukum dan langkah politik yang sedang dijalankan. 7. Mendorong Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk bersama rakyat dan bersama seluruh elemen bangsa melakukan langkah-langkah penyelamatan kedaulatan negara. 8. Dengan tegas, kami rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, melawan dan akan terus melakukan perlawanan. Demikian kami nyatakan di Yogyakarta pada pukul 23:30
33 hari Selasa tanggal 12 Maret 2024. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Tapi saudara sekalian, sebelum ini juga sebetulnya ada pernyataan sikap yang tidak kalah seramnya ya, dalam tanda kutip maksud saya. Dan seram itu artinya sungguh-sungguh harus diperhatikan ya. Nah, ini pernyataan sikap dari ulama Madura ya. Tapi memang agak sedikit partisan ya kalau saya sebut begitu, maaf, dia judulnya Ulama Madura Siap Kawal Amin di KPU ya. Amin itu tentu Anies Mohaimin. Nah, ini menariknya, ini sudah lebih rapi. Sudah lebih rapi ya. Bisa dibaca lebih enak ya. Menariknya saudara sekalian, mereka menyebutnya pengumuman kepada, nah jadi pengumuman ini ditujukan kepada semua santri-santri ya, para ulama tadi, para kiai tadi ya. Saya baca aja beberapa, nggak banyak ini. Pengumuman kepada semua alumni pesantren dan warga Madura se-Jabodetabek dan sekitarnya. Tuh kan, untuk Jabodetabek dan sekitarnya. Yang berada di bawah, yang bertanda tangan di bawah ini, kami atas nama seluruh pengasuh pesantren di 4 kabupaten Madura. 1. Memerintahkan kepada seluruh alumni warga Madura se-Jabodetabek dan sekitarnya supaya hadir mengawal proses penghitungan akhir Pilpres sampai pengumuman penetapan pemenang di KPU Pusat mulai hari Selasa 19 sampai dengan 20 Maret 2024 dalam kurung bermalam di kawasan KPU. Wah, kan perintahnya kepada semua santri dan warga Madura di se-Jabodetabek dan sekitarnya untuk mengawal, satu ya, untuk mengawal perhitungan akhir ya di KPU tanggal 19 dan 20 dan bermalam di sekitar KPU. Yang kedua, bagi para koordinator segera menghubungi kontak person WA telepon masyayikh untuk koordinasi sebelum acara di atas ya. Ada beberapa nama, Kiai Haji Mahrus Abdul Malik, ada Kiai Haji Adwali Hasan, ada Kiai Haji Yahya Haji Hamiduddin ya. Salah. Ada Kiai Haji Ja'far Sodik, ini saya pernah ke rumahnya di mana ya, Bangkalan atau Sampang lah, saya lupa ya, tapi di Madura. Saya pernah ke rumahnya dan ngobrol-ngobrol. Kemudian sempat juga setelah itu pada kunjungan yang sama, sempat bermobil bersama-sama ke beberapa daerah kabupaten di Madura. Beliau antar saya. Kemudian ada Habib Amin Ja'far Bilfaqih, nomor 6 ada Kiai Haji Fakri Sayuti, nomor 7 ada Kiai Haji Nurun Tajalla, ada nomor 8 Kiai Haji Khalid Maksus, dan 9 Kiai Hasan Hasibin. Dan terakhir nomor 10 ada Khatib atas nama Abuya Ali Karar Sinhaj. Nah, ini menariknya saudara sekalian ya. Ditutup pengumumannya, demikian pengumuman penting ini mohon betul-betul menjadi perhatian dan semoga tercatat menjadi perjuangan fisabilillah. Wah, serius sekali saudara sekalian ya. Ini ada kiai-kiainya tanda tangan ya. 11 Maret ini 1 hari sebelumnya. Bangkalan ada Kiai Haji ini Sampang. Oh, Ja'far Sodik ini di Bangkalan ya. Saya baru ingat. Oke, saya pernah mampir ke rumahnya malam hari mampir ke rumahnya ngobrol. Tapi kira-kira hampir 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Sebelum saya masuk penjara ya pastinya ya. Kemudian dari Sampang ada beberapa kiai, ada 6 kiai, dari Pamekasan juga ada, dari Sumeneb juga ada. Jadi saudara sekalian, perlawanan rakyat terhadap rezim ini sudah boleh dikatakan meluas ya. Kemarin hari Senin saya masih kontak dengan teman di Makassar. Saya tanya-tanya dan mereka, "Bang, kita siap tunggu perintah Jakarta." Wow, dahsyat kan ya. Kemudian beberapa hari sebelumnya saya kontak Jawa Timur sama juga. Saya kontak teman di ya ini yang Solo, Yogyakarta juga begitu. Nah, kita mau melihat seperti apa ujung peristiwa kecurangan TSM plus brutal ini ya, terstruktur, sistematis dan masif yang brutal ini. Apakah ya kecurangan, kezaliman akan memenangkan pertempuran dan berkuasa atas Republik Indonesia minimal sampai 5 tahun ke depan. Nauzubillah bin zalik, nauzubillah bin zalik, nauzubillah bin zalik. Betul-betul kita berdoa kepada Allah, berlindung pada Allah di hal-hal yang demikian. Mudah-mudahan tidak terjadi, saudara sekalian. Tapi untuk itu tentu saja kemenangan tidak Allah berikan gratis kepada kita rakyat Indonesia.
dari langit pluk nih menang buat kamu. Tidak. Kemenangan harus dijemput, harus diperjuangkan. Dalam salah satu firman-Nya di surat Al-Isra ayat 81, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Muhammad bahwa kemenangan telah datang dan kebatilan telah sirna. Sesungguhnya kebatilan pasti sirna, hancur, lebur, ya. Tapi kalimatnya kul ja'al haqqo, katakanlah kemenangan telah datang. Baru, ya. Jadi kalau kebatilan mau hancur, kemenangan harus ditampakkan, harus didatangkan, harus diperjuangkan. Kalau kemenangannya tidak diperjuangkan, tidak ditampakkan, orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang lurus hatinya, diam saja terhadap kebatilan yang merajalela ini, maka kebatilan akan semakin kuat dan akan semakin berkuasa. Auzubillah min zalik. Siapkan diri kita agar kita masuk dalam radar Allah, ditunjuk sebagai para pembawa kebenaran, pejuang kebenaran. Ya, siapkan dan pantaskan diri kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.